Selamat datang di Makan Makan. Temenin makan yuk. Hari ini makanan yang akan gue makan adalah makan semanggi. Semanggi. Ada yang tahu semanggi? Semanggi itu makanan Surabaya dan Jawa Timur mungkin ya. Tapi yang gue tahu adanya cuma di Surabaya, di kota-kota lain nggak ada. Dan semanggi itu bentuknya seperti ini nih. Ini biasanya bisa ditemukan kalau di Surabaya, kalau kalian mau beli, namanya rujak semanggi. Daun semanggi itu bentuknya ya kayak jalan semanggi itu, jembatan semanggi itu bentuknya kayak gitu daunnya. Terus daun semanggi itu biasanya kalau kalian beli itu dapat daun semanggi, kerupuk sama bumbu. Nah, ini daun semanggi yang udah dikeringkan. Jadi nanti tinggal kalian rebus gitu. Sambil makan, ini kerupuknya, bumbunya, ini kecambah. Kalau dulu waktu gue masih tinggal di Surabaya, orangnya tuh mbok-mbok gitu, ibu-ibu gitu bawa, tau gak sih, kayak keranjang gitu, diselendangin gitu, isinya itu daun semanggi, ada kecambah, kerupuk, sama bumbu, sama rujak semanggi. Dan gue juga udah persiapan untuk nge-search untuk orang yang gitu. Nah, seperti itu. Kalau di Wikipedia itu ada di semanggi Banyuwangi. Kalau di semanggi itu pakai sambal semanggi, dibuat pakai cabai, serai, belimbing, sama sedikit gula Jawa. Semanggi atau pecel semanggi adalah jenis makanan khas Surabaya, Jawa Timur. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi juga dapat dihidangkan dengan kecambah, kangkung, kerupuk kulit yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat. Saus atau bumbu yang digunakan dalam makanan semanggi memiliki bahan baku serta rasa berbeda. Biasanya kalau di Surabaya itu dikasih petis. Penjual semanggi di Surabaya menggunakan sambal yang dibuat dari gula Jawa, lebih banyak terasi dan cabai. Jadi ini ada. Kalau dijual biasanya terasinya tuh dipisah ya. Terus pecel semanggi sejak zaman dahulu biasanya dijual oleh kaum ibu-ibu menggunakan jarik dan selendang untuk memanggul keranjangnya. Semanggi berjalan kenes dan berteriak-teriak menawarkan dagangannya di perkampungan atau pasar tradisional di Surabaya. Nanti gua munculin sini gambar mungkin ya. Kalau gambarnya ada ini sih. Penyajian pecel tersebut sangat khas karena ditiriskan di atas pincuk daun pisang. Jadi emang dipincuk gitu. Dan menggunakan sendok dari kerupuk kuli. Nah, sendoknya kerupuk kuli itu ini, kerupuk kuli yang terbuat dari beras. Dalam seporsi pecel, daun semanggi kukus ditiriskan dengan berbagai sayur perlengkapan seperti kangkung, kecambah, kembang turi, dan lain-lain, lalu disiram dengan bumbu pecel kaya rasa berbahan paduan sambal kacang dan ubi jalar. Pecel semanggi Surabaya juga dijadikan dalam bentuk karya seni musik keroncong berjudul Semanggi Surabaya yang diciptakan dan digubah oleh seorang musisi keroncong, S. Padimin, pada era tahun 50-an. Musik tersebut menggambarkan pecel semanggi, juga lontong balap, yang dijual dan kerap dikonsumsi oleh warga Surabaya. Selain dari itu, pecel semanggi sering dimunculkan dalam kesenian ludruk. Sering dalam setiap pertunjukan dimunculkan lakon penjual pecel semanggi yang menggambarkan situasi dan kondisi tentang kehidupan sehari-hari warga Surabaya. Jadi ya, ini makanan khasnya Surabaya. Dan biasanya kalau gue biasanya dari dulu itu cuman daun semanggi,
sama kecambah sama kerupuk, atau daun semanggi sama ini apa, sama kerupuknya dan kerupuk puli. Selain itu ada namanya rujak cingur. Nah, kalau rujak cingur kayaknya ada deh makanan di Indonesia, di Jakarta tuh ada yang jual. Tapi kalau semanggi kayaknya sangat sangat nggak ada, cenderung nggak ada sih. Jadi saya makannya gini. Nah, tumbuhannya itu seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, kalau semanggi, jadi jembatan semanggi itu memang menurut kakak gitu. Kalau sekarang lebih mirip logonya slang. Betul ya? Gimana ada kalian? Semoga baik-baik saja. Dan melewati hari ini dengan gembira. Dan mensyukuri. Hari ini gue juga beraktivitas normal. Baru keluar sore hari, nggak sore sih, jam 2 buat kontrol status saham gue. Ngecekin laporan keuangan.
Hmm. Ini semanggi kemarin beli, kebetulan ada saudara yang datang ke Jakarta, terus belum berangkat dikit deh. Dan biasanya kalau Surabaya gua kulineran, makanan-makanan yang ada di Surabaya seperti kayak lontong balap, lontong kupang, semanggi, sop kikil, tahu tek, tahu telur, gimana? Rata-rata makanannya pakai petis semua. Pecel, dan nggak lupa beli es krim Zang Grandi. Es krim Zang Grandi itu itu ada tempat seperti Ragusa gitu kalau di Jakarta, tempatnya di tengah kota deket hotel deket Delta Plaza. Dan di sebelahnya hotel gitu, hotel bintang 4 atau hotel bintang 4 kalau salah. Dan dekat kantor DPRD Surabaya. Itu tempat yang harus wajib dikunjungin kalau gue lagi ke Surabaya. Ini yang ditanyakan ya, seni tanyakan. Mengkonsumsi daun semanggi juga mampu meningkatkan kualitas tulang dan mencegah pengkeroposan tulang atau osteoporosis. Jika dikonsumsi secara teratur, daun semanggi dapat meningkatkan kualitas tulang agar terhindar dari osteoporosis
karena kandungan isoflavon pada daun semanggi juga membantu melancarkan menstruasi. Enak banget. Ini video lagi diambil tanggal 9 hari ini besok ya, atau tengah malam nanti sudah ada Glory. So kita bahas pembulian ya. Mau kan ngobrolin pembulian sih. Sambil makan apa ya enaknya ya. Habis. Kira-kira gitu aja lah hari ini. Makan semanggi. Ini makanan yang kemungkinan juga akan bisa punah kalau pengrajin makanannya sudah nggak ada, pohonnya nggak ada orang yang suka atau nggak ada yang melestarikan, makanan ini bisa punah. Tapi semoga makanan-makanan tradisional Indonesia tidak ada orang yang pengen terus untuk belajar masaknya atau membuatnya supaya makanan itu nggak akan punah, karena salah satu daya tarik wisata itu adalah di makanan, bahasa, dan culture, budaya, pertunjukan dan macam-macam. Itu adalah daya tarik wisata yang untuk bisa datang ke negara kita. Karena menurut gue punya keresahan sendiri tentang masalah bahasa, makanan yang hampir-hampir nggak ada kayak gini kalau nggak ada yang terusin gitu. Sayang banget kita nggak punya daya tarik apapun gitu, sehingga kalau misalnya udah punah semua, nggak ada lagi orang yang bisa datang ke Indonesia karena dari segi culture-nya, dari segi budayanya, dari segi makanannya. Dan gue pengen makanan-makanan tradisional Indonesia ini bisa terus dilestarikan, terus bisa dipromosikan di apa ya namanya, dibudayakan, bisa terus dilestarikan, bisa terus dibudayakan gitu. Begitu kira-kira. Kalau dibandingkan negara lain, makanan sama semua. Eropa stick semua, ya ada ikan itu, tapi ya udah cara pembuatannya sama semua. Amerika, Eropa, walaupun beda-beda tipis tapi yang sama semua. Yang bervariasi adalah di benua Asia, dan di setiap negara itu makanan berbeda. Apalagi Indonesia punya jenis makanan yang paling banyak, dan gue berharap gue punya impian untuk bisa mempopulerkan makanan ini ke seluruh dunia sampai layaknya orang Indonesia saat ini yang gandrung akan makanan Jepang dan makanan Korea. Gitu aja. Sampai di sini, sampai ketemu di makan-makan berikutnya. Bye bye.